bagian pertama itu terkait 37 kasus di seluruh Indonesia, kasus-kasus raksasa, HGU, ex-HGU dan seterusnya, saya sudah sampaikan ke protokoler. Dapatnya 37 kasus dari mana, Pak? Kami isi websitenya atau jaringannya? Jaringan kami, kebetulan saya ketua umum relawan, Pak. Saya ketua umum relawan JPKP dan kami hadir. Berapa jaringan Indonesia sekarang, Pak? Jaringan pendamping kebijakan pembangunan. Se-Indonesia berapa? JPKP. Seluruh Indonesia ada, Pak. Ada berapa? Jaringnya ada berapa ini? Kita sekarang itu total sekitar 800 ribuan, Pak, pengurus. Oh ya? Ya, lumayan, Pak. Dan Pak, ini by address 800 orang itu? By name, by address, Pak. Silakan Bapak cek. Tapi tidak apa-apa, mungkin teman-teman DPR juga ada yang sudah mengenal Pak JPKP. Berarti yang lewat jaringan ini di pemerintahan Pak Prabowo harus selesai? Harus selesai, tapi masalahnya begini, Pak. Loh, kok masalah? Kawan saya, senior kami, kawannya Bapak juga sekarang sudah jadi menteri. Pak Nusron. Kalau waktu Pak Nusron menterinya Pak Prabowo? Menteri kita, Pak. Oh ya, menteri yang kita. sampai dukung jadi presiden? Ya, menteri kita, Pak. Menteri nanti kita dulu, sampai jangan dikoma dulu. Jadi maksud saya begini, Pak. Karena yang saya sebutkan, kasus-kasus yang saya sudah kirim ke protokoler ini kan sudah sebelum zamannya Pak Nusron. Sudah lama, Tan. Sebelum Pak Nusron sudah dimasukkan, kan? Sudah lama, tapi tidak selesai-selesai. Lalu kemudian hari ini kami mendengar lagi kasus-kasus yang banyak seperti ini. Sehingga Yapena dan JPKP berkomitmen, sepertinya kalau mengharapkan BPN, ya, jeruk makan jeruk tidak selesai-selesai, Pak pimpinan. Sehingga satu-satunya pintu melalui DPR, Komisi 2 yang konsen terkait masalah pertanahan, mitranya BPN, seyogianya menjadi pengawas, menjadi kontrol, monitoring, dan diperkuat, diberikan kewenangan untuk membentuk tim ini secara independen. Supaya mengawasi kerjanya Kementerian ATR BPN sebagai mitra di Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau tidak dilakukan, Pak, saya sangat yakin dan pesimistis permasalahan pertanahan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemarin di Dewan Terhormat ini saya sudah sampaikan, Pak, bahwa bagaimana mungkin, kemarin udah ke sini? Kemarin saya pernah ke sini, Pak, kebetulan dengan rekan yang lain. Di ruangan ini? Di ruangan yang sama, Pak. Pimpinannya yang agak beda, Pak. Saya bilang ke pimpinan rapat pada saat itu, saya bilang, Pak pimpinan, ini kan institusi, mohon izin dari BPN, saya tidak mengatakan ini nama-nama, Pak, tetapi institusinya ini agak mirip-mirip rampok, Pak. Merampok tanah masyarakat. Contoh, ada HGU sudah selesai masa HGU-nya. Waktu konsensi terbitnya HGU. Fokus saja yang sampai ya, ini kan salah satu 37 itu, Pak. Oh, ada di situ. Betul, Pak. Betul, Pak. Ada di 37 item ini. Makanya saya sampaikan bahwa ini mirip-mirip semua karena ini mafianya ini. Yang perorangan berapa? Yang perorangan berapa itu? Yang perorangan itu tidak lebih dari 3, Pak. Oh, semua HGU? Semuanya ini komunal. Semuanya ini korban banyak, Pak. Dan yang saya bawakan ini bukan yang bayar, Pak. Kami relawan-relawan ini semua, ya, yang kami bawakan ini memperjuangkan komunal-komunal masyarakat, Pak. Oke. Ya, bukan yang pribadi-pribadi. Tapi apapun, meskipun itu pribadi, Pak, harus tetap diperjuangkan. Apalagi ini komunal, Pak, yang mengorbankan puluhan ribu masyarakat, puluhan ribu rakyat. Kami sampaikan tidak selesai di BPN. Sehingga kami memang hadir di sini butuh memperkuat Komisi 2. Tolong, Pak, secepatnya buat tim yang independen ini, buat timeline untuk masing-masing semua permasalahan yang masyarakat yang sudah disampaikan oleh BPN. Tanpa itu, Pak, maka permasalahan masyarakat tidak akan pernah selesai. Terakhir, Pak, saya dari 37 saya sortir 2 contoh saja. Satu, ini cuma 2 menit, Pak.
khusus di Jakarta. Taman Mini itu Pak, ada namanya Padepokan Taman Mini. Sudah 40 tahun masyarakat berdiam di sana, sekarang mau digusur Pak. Turun-temurun mereka tinggal di situ, lalu kemudian dengan tiba-tiba hari ini itu mau digusur. Peningkatan alasak diajukan, tidak pernah itu diterima. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ada kasus di Luwu Timur. Di Luwu Timur itu namanya Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona. Karena pengembangan ibu kota pada saat itu, Palopo, akhirnya dibarter oleh pemerintah daerah, dan ternyata tanah yang dibarter oleh pemerintah daerah itu dengan PTPN 14 adalah tanahnya masyarakat di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona. Bersertifikat Pak.